Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Barenda Prawira Khatulistiwa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Ekonomi Pembangunan dengan nomor NIM 220432609208. Di sini saya berasal dari offering A. Oh ya, saya ini dapatkan tugas untuk seperti presentasi gitu. Di bab 5 itu tema atau judulnya Teori Perilaku Konsumen Analisis mengenai kegiatan konsumen dalam memilih dan menggunakan barang. Oke, kita lanjut slide kedua. Yang saya ambil temanya itu adalah analisis kurva kepuasan sama. Analisis kurva kepuasan sama atau different kurva analisis secara lain menggambarkan bagaimana konsumen menggunakan kombinasi barang. Dia tuh ada tiga hal dalam menganalisis, yaitu jumlah uang dibelanjakan konsumen untuk terbatas, kedua berbagai kombinasi yang dapat dibeli dengan uang, ketiga kombinasi jumlah barang yang memaksimumkan kepuasan konsumen. Yang ketiga, kepuasan sama. Contoh angka dan gambar secara grafis dalam analisis kurva kepuasan sama, dimisalkan ingin membeli dan menggunakan dua barang. Contoh yang saya ambil adalah seperti yang di buku, pakaian dan makanan. Satu, kombinasi barang dan tingkat kepuasan. Yaitu tentang kombinasi barang yang menghasilkan tingkat kepuasan jumlah utility yang sama besarnya. Setelah kita ketahui angka, baru kita buat kurva kepuasan sama. Nih, di tabelnya sudah saya buat. Dua itu kombinasi barang dengan kepuasan sama, yaitu kombinasi antara barang dan tingkat kepuasan. Contohnya kurva kepuasan sama adalah pakaian dan makanan. Di tabel ini kita bisa lihat kombinasi ini dapat diartikan atau dibeli dan digunakan konsumen akan meningkatkan kepuasan atau jumlah utility yang sama apabila memperoleh masing-masing kombinasi tersebut. Nah, ini tabelnya yang saya buat. Contohnya ada di buku. Nah, kombinasi A gabungan barang 12 makanan dan satu pakaian. Sedangkan kombinasi E itu tuh menunjukkan gabungan antara 2 buah makanan dan 7 pakaian. Kedua kombinasi yaitu kombinasi gabungan dan barang dan lainnya memberikan kepuasan yang sama apabila dibeli konsumen. Konsumen itu bersifat indiferen atau tidak peduli dalam memilih kombinasi. Apabila barang yang dipilih oleh konsumen memberikan atau menghasilkan kepuasan yang lebih nikmat, ya pasti hasilnya lebih nikmat. Kalau mereka pilih, ya hasilnya pasti lebih nikmatnya, mendapatkan nikmatnya tersendiri gitu. Yang itu kedua, kurva kepuasan sama berdasarkan kombinasi makanan dan pakaian memberikan kepuasan yang sama. Kita bisa melihat di tabel tadi, kombinasi A, B, C, D menggambarkan kombinasi barang atau pakaian yang mewujudkan kepuasan yang sama terhadap konsumen. Ini slide ke-6, tingkat kepuasan, ini ada grafiknya. Nih, kombinasi saya jujur nggak bisa membuat itunya apa namanya angka huruf-hurufnya. Saya jujur aja Bu, dosen, mohon maaf. Nah, itu kombinasi C tadi menunjukkan gabungan 5 unit makanan dan 3 unit pakaian. Titik pada kurva U di kurva juga menunjukkan kombinasi makanan dan pakaian di tabel. Setiap titik kurva kepuasan sama U termasuk titik A, B, C, D, E, F menggambarkan kombinasi barang dalam kurung, makanan dan pakaian yang mewujudkan kepuasan atau jumlah utility yang sama. Berarti nilai jumlah utility itu adalah U, digambarkan U. Nah, tingkat substitusi marginal. Perubahan ini mewujudkan untuk menambah penggunaan suatu barang pengguna lain atau dikurangi apabila kepuasan dipertahankan pada tingkatnya oleh konsumen. Tingkat substitusi marginal itu yaitu adalah marginal yang semakin kecil nilainya. Marginal yang semakin kecil nilainya sangat erat hubungannya dengan hukum utility marginal yang semakin menurun. Berarti nilainya semakin kecil nilainya, hubungannya itu semakin erat. Nah, utility marginalnya itu berarti semakin turun gitu. Apabila sesuatu barang sudah semakin banyak nilai utility marginal, sudah semakin rendah. Berarti semakin banyak barang, maka utility marginalnya itu semakin rendah. Barang lain sudah semakin sedikit jumlah, maka nilai utility marginal semakin meningkat. Berarti barangnya semakin sedikit, utility marginalnya meningkat. Ibaratnya tuh langkah gitu.
Maka untuk memperoleh barang pertama, misalnya pakaian yang sudah semakin banyak jumlahnya, diperlukan pengurangan barang kedua. Makanan, contohnya, yang sudah semakin berkurang jumlahnya, maka semakin sedikit. Jadi kepuasannya tuh imbang, rata itu. Peta kepuasan sama secara grafis dapat ditunjukkan di berbagai kurva. Kurva kepuasan sama dengan gambar, yaitu seperti yang ada dalam gambar tabel tadi. Grafik tadi, sorry. Peta kepuasan sama. Peta kepuasan sama secara grafis dapat ditunjukkan beberapa kurva kepuasan sama dengan gambar, yaitu seperti terdapat dalam gambar. Setiap kurva menggambarkan tingkat kepuasan tertentu dari memperoleh menggunakan dua barang. Yang tadi saya ambil adalah pakaian dan makanan. Contoh yang saya ambil itu adalah makanan dan pakaian. Semakin ke kanan, kedua kedudukan kurva kepuasan sama. Semakin tinggi tingkat kepuasan jumlah utility menggunakan kombinasi titik dari masing-masing kurva, kepuasan sama, rata gitu. Bisa dilihat tadi di titik A, B, C, D, saya menemukan barang di titik D lebih besar dari tunjukan titik C. Kombinasi C lebih besar dari kombinasi B, dan kombinasi B lebih besar dari kombinasi A. Ini ciri-ciri kurva kepuasan sama itu ada 3. Kurva kepuasan sama cembung ke arah titik O atau origin. Itu biasanya kurva kepuasan sama menurun dari kiri ke atas, menurun dari kiri ke atas, uh, ke kiri, dari kiri atas ke kanan, bawah, semakin ke bawah bentuknya semakin landai, makin turun gitu. 2, setiap kurva menggambarkan suatu tingkat kepuasan. Berarti setiap kurva itu melambangkan kepuasan dari konsumen. Setiap kurva dibentuk dengan tujuan menunjukkan berbagai kombinasi dua barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Itu tadi yang saya bilang. Setiap kurva itu melambangkan kepuasan konsumen dalam tingkat kepuasannya. Antara dua kombinasi barang itu tingkat kepuasannya konsumen. 3. Kurva kepuasan sama tidak pernah berpotongan. Kalau sama itu tingkat kepuasannya itu sama. Kurva itu tidak akan saling berpotongan gitu. Setiap kurva akan terpisah satu sama lain. Jadi kurva kepuasan sama tidak akan pernah berpotongan gitu. Nah, di sini slide terakhir sudah selesai. Tadi sekian 10 nih, slide ke-11. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Barinda Prawira Katulistiwa. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menjelaskan tugas ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.